mau, ya. Akhirnya warga Bulu Awar ini bisa juga menerima Yesus. Itu dong. Namanya juga dikasih jalan keselamatan. Masa nggak mau? Ya. Coba. Apa ayat firman Tuhan? Tidak ada jalan ke Bapa selain daripada aku. Ya. Nah. Begitu ya. Ternyata Tuhan tidak mau orang karu tidak selamat. Tuhan ingin orang-orang karu juga masuk dalam kerajaan surga. Ya, ya. Tuhan juga mengirim orang yang tepat untuk misi penginjilan ke tanah karo ya, seperti pendeta Wingardon, Nicholas Poto, dan Dina Kuitat. Memang orangnya top hebat penontonnya. Dan penonton akhirnya dengan kuasa si Telusada, pendeta Wingardon beserta istrinya Dina Kuitat mendirikan pos-pos kesehatan dan pos pendidikan. Ya. Nah. Memang hebat mereka ini. Aduh, tapi penonton, pada awalnya warga Bulu Awar ini takut akan daya pos-pos tersebut. Aduh, kenapa ya? Kenapa mereka takut dengan adanya pos-pos tersebut ya? Aduh, sepertinya penghulu tahu jawabannya. Mana penghulu ini ya? Bentar ya penontonnya. Penghulu. Sini dia penonton. Sorry. Penghulu. Wah. Penghulu. Waduh penonton. Mana penghulu tadi? Sebentar ya penonton ya. Soalnya begini penonton. Aduh, warga Bulu Awar ini memang dari dulu takut akan pos-posnya tersebut karena mereka menganggap suatu hari nanti mereka akan dijadikan tentara Belanda. Makanya warga Bulu Awar ini jadi malas untuk belajar membaca dan menulis. Soalnya dulu tuh sistem paksa penonton. Siapa orang karo yang bisa membaca, siapa orang karo yang bisa menulis, langsung dipaksa jadi tentara Belanda. Nah. Makanya mereka semua jadi malu penonton, jadi nggak mau penonton. Aduh. Sudahlah penonton ya. Langsung saja kita saksikan adegan berikutnya. Bagaimana? Tapi sebentar penonton. Nah. Sepertinya penghulu sudah ada nih penonton. Nah, ini kita langsung tanya aja jawabannya. Kenapa warga Bulu Awar takut akan adanya pos tersebut? Oke penonton. Begini Pandita, kalau Pandita mau membuka pos pendidikan dan kesehatan di sini, anak-anak kita ini akan takut Pandita. Kenapa penghulu bisa mengatakan seperti itu? Karena siapa yang bisa membaca dan menulis akan dijadikan sebagai serdadu Belanda Pandita. Maaf penghulu, sencabi kau. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya tidak pernah mengatakan siapa yang bisa menulis dan membaca akan menjadi serdadu. Saya hanya mencerahkan kuta ini dengan pendidikan dan kesehatan. Kuta ini harus maju. Baiklah Pandita, kalau itu yang kamu pikirkan, saya tidak perlu khawatir. Aku akan mengatakan kepada seluruh anak kuta Bulu Awar ini Pandita. Terima kasih penghulu, kamu telah memberikan izin didirikannya pos pendidikan dan kesehatan ini. Dibatasi masuk kamu penghulu. Sama-sama Pandita. Kami permisi dulu. Bujur melala penghulu. Dari penghulu tadi penonton, akibat penjelasan pendeta terhadap penghulu tadi, masyarakat Bulu Awar pun tidak lagi takut akan adanya pos-pos tersebut ya. Pelan-pelan mereka pun mulai datang untuk belajar. Satu persatu mereka pun belajar membaca dan menulis. Ya. Udah nggak deso lagi wong karo. Waduh. Masa orang karo kalah sama wong Jogja, wong desa di Jogja, wong desa di Jogja aja bisa membaca dan menulis ya. Aduh, jangan mau kalah orang karo. Makanya berterima kasih pada para penginjil-penginjil ya yang sudah mengajari nenek moyang kita belajar membaca dan menulis ya. Aduh, tapi penonton, tetap saja penonton, apa yang dilakukan pendeta Jan Wingardon ini ada yang suka dan ada yang tidak suka. Aduh, terutama penonton tahu sendiri kan yang tadi main guna-guna tadi. Aduh, bentar penonton.
aromanya sudah mulai datang nih penonton. Waduh, takut, dalang takut penonton. Waduh, mana dia? Waduh, waduh. Mana dia? Sudah ya penonton ya, sudah penonton. Aduh, betul dia penonton. Akhirnya datang juga dia penonton. Dalang takut penonton, dalang takut. Nindu legal. Kokrina anak buta bulu awan bertambar kepala Belanda. Tada bilang dari pahangkena man bangku selaku guru ikut tenda. Nindu pagi utama pagi Krina ya. Ulamin bagi nanti. Ula nih dagangin cakap kuel. Kusantari pagi Krina. Nane! Dasar malampir penonton. Bisa ya cuman dasar pengedan. Aduh, masa hari gini masih mau santai-santaian, dukun-dukunan. Udah nggak zaman penonton ya. Jangan ada yang ngomen dukun-dukunan lagi ya penonton ya. Karena apa? Karena kuasa Yesus mengalahkan segalanya ya. Coba, mari bertepuk tangan untuk kuasa Yesus. La gitu dong. Karena apa? Karena Tuhan suka senang terhadap orang-orang yang bertepuk tangan untuk namanya ya. Waduh. Dan akhirnya penonton pelan-pelan mereka semua menerima pos tersebut dan akhirnya mereka pun mau belajar Injil. Mereka mulai tertarik dengan yang namanya Injil, penonton. Nah, dan tahap demi tahap mereka pun akhirnya hidup secara Kristiani. Waduh, kalau begini dalang senang. Mau tahu alasannya kenapa warga Bulu Awar sekarang sudah hidup Kristiani? Ya, dalang nggak usah sebutkan ya. Langsung saja kita lihat kenapa mereka jadi bisa hidup secara Kristiani ya. Langsung saja ya. Tunggu. Dalang lupa. Aduh. Begini penonton. Sekarang Pendeta Wingarden nih penonton, lihat nih. Sudah bisa berbahasa Karo penonton ya. Soalnya dia sudah berbulan-bulan tinggal di Bulu Awar ya. Hebat. Makanya penonton, kalau di sini ada orang Karo yang nggak bisa berbahasa Karo, malu dong sama orang Belanda ya. Pendeta Wingarden saja bisa. Ya. Ya sudah penonton, langsung saja kita lihat bagaimana Pendeta Wingarden ini sudah bisa berbahasa Karo. Ya. Aduh, dadah, kita langsung saksikan penonton. Bagi-bagi cakap tundai pandita. Kai ngesi banci ban kami. Telah kami terina banci jadi anak Yesus. Pertama-tama kam Krina harus ipredikan ibas gelar di bata Bapa, Anak, Ras Kesah Sibadia. Kagin maksud ndu ipridikan pendeta buat rimau mukura belah gus-gusi daging bagaimana maksud? Bukan itu maksudnya Bapak. Ipridikan enda maka alo kendu Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Maka pagi brekena kesah Sibadia singarak-ngarak kam kujapape kam lawes. Adi bagai panci kami Krina ipridikan du pandita. Engkai maka langbi sendah pe kam Krina banji kupridikan. Bagaimana pandita? Gorsada cakap kami Krina.
telah kami diberikan dukrina. Puji gelar Tuhan Yesus. Adi bage arjimpu kam kerina turang sanina. Sampai diberikan kami ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sebeda amin. Ong rupi diberikan kami ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sebeda amin. Oh pengharapan diberikan kami ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sebeda amin. Oh nuan diberikan kami ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sebeda amin. Oh tabar diberikan kami ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sebeda amin. Oh tala diberikan kami ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sebeda amin. Waduh. Waduh. Pemirsa, penonton, sekarang kita bersuka cita ya. Dalang Ganten mau nyanyi ya. Dalang Ganten mau nyanyi. Aduh, bentar. Dalang lagi menyanyi rap ya. Silakan musik. Aduh. Wah. Sudah penonton. Nah. Akhirnya penonton. Begini penonton. Nah. Ini udah musik ya. Dalang menyanyi dulu ya sebentar ya. Waduh. Yuk. Mari semuanya bergoyang. Untuk pertama kali orang-orang Karo masuk Kristen. Ada pengharapan, ada sampai bukit, ada Nuan, dan ada sepasang saudara Tabar dan Tala. Ada Ngurubi. Nah. Mereka adalah orang-orang yang mencatatkan namanya dalam sejarah. Aduh. Yuk. Aduh. Jadi penonton, saya perjelas. Mereka lah orang-orang yang mencatatkan namanya dalam sejarah, penonton. Inilah orang-orang pertama, orang Karo yang dibaptis. Waduh, penonton. Aduh. Malah
lampir itu muncul lagi penonton. Aduh, kalau begini dalang takut. Sudahlah penontonnya. Aduh. Gila kita. Tuh Mukrina. Asandigan pe aku letak kai kata mena. Isek Yesus. Isaya. Maka perlu ya cibal toto. Adir cibal toto atem. Cibal kerlah ipajuh-pajuhon pelanja sira. Arah tanah alas idar uruk puntu. Adilah cibalkan mukai peje. Ninmu. Kutanda pasti kena tulang. Hei nenek negel, kami lana itu paju-pajuan dua anak telah tertandingi dek perlantas sirah ide heru ras anak di bata Tuhan Yesus ditandai kami pina enandai. Tuh kuno ada pengharapan cakap wena lalako basak. Sinan pagi ise si menyang. Wah, us. Negel lampo. Eta kita ke rumah. Boroh jelma sinontari kini toka di baskuta enda. Engkau dua na? Awas sekali rumah ya. Naik tidak hargai nadem. Hina kau. Negel lampo, ulah kambiar turang, latah biwi nandendu kai si bana, aditah nalaya mungkin bagai, dibatasi ngarak-ngarak ham turang. Majuah-juah pandita. Lid ku bagi bereta, ku medan atelu sendah pandita. Ugakin gundari daging kula nora pandita. Majua-jua pengulu, memang ate kami ke medan sendah. Nggo nendu nandangi siwah bulan kula nora ke rumah sakit Delimits ate kami. Mera-mera pagi anak ibu pusnu sehat alu majuah-juah nora. Bujur melala penghulu, di batas masuk-masukam, keras kerina anak-anakku tabul awar enda. Adi lalit alang abatna, mis kamira kuku tabulu awar enda. Perban melala dengadahin silengadungi kami jenda penghulu. Kue nora, digan pekamre alo-alo kami kerina alu meriah ukur pandita. Bujur melala penghulu, adi dage laus kami dage. Kue pandita. Nah, penonton, singkat cerita, akhirnya pendeta Wingarden dan istrinya Adina Getan tiba di Medan ya, tepatnya di rumah sakit Delimits. Nah, di sana Dina Guitat melahirkan seorang anak yang diberi nama Cornelius ya, dan marganya tentu saja Wingarden ya. Kan nggak mungkin lah Cornelius bangun atau Cornelius ginting ya. Aduh, tapi penonton, kalau mungkin sini ada penonton yang mungkin sama namanya dengan saya sebutkan tadi, saya mohon maaf ya, dalam mohon maaf ya. Aduh, nah, sekarang kita kembali ke bulu awar penonton ya. Alkisah pada suatu hari, Negel berikut adiknya Lampu sedang menjumpai istri pertama penghulu jamu beru sembiring depari ya. Sebenarnya penghulu itu punya 5 orang istri. Waduh, kalau Dalang punya 5 orang istri, gimana ya? Aduh, bisa melempem kayak tape. Aduh. Sudah ya. Nah. Langsung saja penonton, kita saksikan bagaimana Negel Lampu main surat-suratan dengan istri pertama penghulu ya. Waduh. Aku dah kamami. Suhuna. Adi sungkun dupu supraten. Ayo kerina kuakap kata pandita Wingarden. Bang tabar pe. Tuh kerina kata pandita. Tapi permasalahan na MK
Nandengku mami. Lah kapia senang adi aku ikutkan kini tekan bagi singgo ikuti bang tabar. Oh negel, bagian daya dah. Payung aku akap bagi katan dua. Pandita Winggarana. Tapi perban kami 5 deharana pula tihakapna. Lah kak banci sirang kena kami sada-sada. Sebab mekuah janah keleng kelatenaman kami kerina. Tapi negel, adik aku secara pribadi ngikutkan keritakan keluarga bapak pengharapan nah. Gue mami, kakak mancaran nanas nanti. Tapi lapin basit lalu nanti ya. Lakap ya basit dari kentabes babas nah. Adi bagi kata ken anakku, ku coba kan kari ngerana rasan dendu ya. Tapi aku lah banci erjanji kaipe ya. Adi memang kena dua anak gotok mandi bata, bagi Nina Pandita Winggarana, ertoto kita ras-ras. Beram-bera, ia buka dalan. Bujur mami, di batas mas muka. Jadi gini penonton. Aduh, malah hampir lagi keluar penonton. Aduh, kalau begini dalang jadi males. Kepentas dari tadi ketemu dia terus. Aduh. Tapi apa boleh buat penonton? Namanya sutradara sudah mengembankan tugas ini kepada Dalang ya. Dalang harus tetap lanjutkan ceritanya ya. Jadi begini. Kali ini Pendeta Winggarden beserta istrinya Dina Gwitat telah tiba di Bulu Awar ya. Mereka juga membawa anak mereka Cornelius. Dan pada suatu hari, Alkisah Pendeta Jan Winggarden mendapati si Nese sedang ingin membuang bayi. Aduh, ceritanya ketika bayi tersebut lahir, orang tua bayi tersebut meninggal. Si Nese jadi ingat legenda Mawang Ternalem. Waduh. Penonton, intermezzo sebentar. Ternyata legenda Mawang Ternalem sudah pernah juga dimainkan oleh teater Aron. Nanti kalau ada yang penasaran sama VCD-nya, toto di depan tuh bisa langsung beli di stand-nya ya. Parah, kita kembali ke cerita. Nah, Nese Negel Lampo sedang ingin membuang bayi tersebut dan membawa bayi tersebut di dalam sebuah karung. Nih, bagaimanakah reaksi Pendeta Winggarden terhadap aksi Nese yang kejam tersebut? Langsung saja kita saksikan ya. Kok kaya Pandita? Webi, Lakin tak kok kaya si kubaba Enda. Enda anak tunda kaya. Pernah bagi kau teriturin pawang ternalem? Anak pembawa sial, tendi nuda. Adi ia pagi belin, banci, jadi tula ikuta buluh awareda. bagai namanya bi. Adi bance brekendu anak tunda kaise man kami. Labanci, man kanem. Baru dengar tumbuh kempunu bi. Uebi, adi banci min brekendu saja anak tunda kais eman kami. Gelah na banci pegalang kami ras anak kami Cornelius. Adi pegalang kena anak tunda kaisenda. Puta bulu awareda pasti kena musibah. Ula kambiar bi. La bolet gelarna anak pembawa sial. Krina anak ibas done enda dibatasi berekenca. Jadi harus diberikan kekelengan manbana. Adi esiban kita dat pasu-pasu bas di batanari. Bata di bata nih. Di bata siapa? Di batangku pengata kenca anak enda pembawa sial. Gelarna Yesus Kristus pi. Berambara banci tanda induia. Aku lakuang kakai kata kene. Buat kena saja anak enda. Tapi kena si kena tula. Adi soal bibi, ula kambiar. Go ari kami duana.
Belana banci berikan kami kekelengan manbana. Berikan saja gunia naman bana negel. Bagai nami abi, perbaan anak yang goros kami, diberikan gelarna sangap. Maka lanai ia igelari anak pembawa sial. Tapi anak si mabar rezeki man bantah Rina. Oh nande, payung kerana kata panita. Payo nim, payo gua katame. Labo kakak tentang di naprita nanti. Tapi tuh Mei. Bibi, adilah picet dah Hindu, terus kami ke rumah. Maka kuturikan kata di patandai. Nese, memang kalau kuasa Tuhan sudah bekerja, apapun bisa terjadi. Ya enggak? Bagaimana mungkin seorang lampir pun bisa bertobat di hadapan Tuhan ya? Puji Tuhan. Ya. Waduh. Akhirnya penonton seorang lampir seperti Nese ini bisa bertobat. Aduh, memang kuasa Tuhan top ya. Aduh. Sudah penonton. Inilah saatnya penonton yang Anda saksikan tadi bagaimana Nese berikut Negel, Lampo dan si Sangap yang dikatakan anak sial dibaptis bersama-sama. Baptisan orang 6 orang, baptisan kedua 4 orang, berarti total 6 tambah 4 sama dengan 11. Ya salah. 10 maksud saya penonton ya. Berarti sekarang sudah 10 orang karo yang dibaptis atas nama Yesus Kristus ya. Sekarang kita lihat adegan berikutnya saja ya.